Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, seorang saudara kita dari Lampung, Muhammad Saman namanya, menanyakan kepada kita tentang almarhum saudara seayahnya yang telah meninggal dunia. Dan kalalah artinya almarhum tidak meninggalkan anak dan tidak juga punya orang tua karena kedua orang tuanya sudah pula meninggal dunia. Tapi almarhum meninggalkan satu orang saudari perempuan kandung. Lalu ada 4 orang saudara-saudari seayah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Lalu bagaimana cara membagi harta warisannya? Misalkan harta warisan almarhum itu 100 juta, maka saudari perempuan kandung almarhum mendapatkan setengah dari 100 juta, berarti 50 juta. Dan setengahnya lagi atau 50 juta lagi itu menjadi hak, menjadi bagian dari 4 orang saudara-saudari seayah almarhum. Ada 2 laki-laki, masing-masing laki-laki dihitung 2. Jadi 2 orang laki-laki itu dihitung 4, tambah 2 orang perempuan jadi 6. Masing-masing saudara laki-laki seayah almarhum mendapatkan 2/6 kali 50 juta. Sama dengan titik-titik. Itulah bagiannya. Dan masing-masing saudari perempuan seayah almarhum mendapatkan 1/6 kali 50 juta sama dengan titik-titik. Itulah bagiannya. Dan begitulah cara membaginya. Kemudian pemirsa, ada juga pertanyaan yang masuk kepada kita perihal ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris. Apakah berhak mendapatkan bagian warisan dari si pewaris? Contoh, seorang ayah meninggal dunia, ada anaknya 5 orang, 4 orang muslim, tapi 1 orang rupanya keluar dari Islam, murtad. Apakah 1 orang yang murtad itu juga mendapatkan bagian dari harta warisan? Kita tegaskan bahwa salah satu yang menggugurkan hak kewarisan itu adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Dan hitungannya itu adalah pada saat si pewaris itu meninggal dunia. Bagaimana agama ahli warisnya pada saat si pemilik harta itu meninggal dunia. Bukan dihitung pada saat dilaksanakan pembagian warisan. Kita ulangi sekali lagi. Hitungannya itu adalah pada saat si pewaris meninggal dunia. Bagaimana posisi agama dari masing-masing ahli warisnya, itu yang menentukan. Bukan dihitung pada saat terjadinya pembagian harta warisan. Jadi kalau misalnya tahun 2000 sang ayah meninggal dunia, 5 orang anaknya, ada 4 orang yang muslim, ada 1 orang yang murtad pada saat almarhum meninggal dunia tahun 2000. Kemudian di tahun 2004 anaknya yang murtad itu rupanya kembali dapat hidayah, masuk Islam lagi. Tapi harta warisan belum dibagi ini. Di tahun 2016 barulah harta warisan itu dibagi. Dan 5 orang anaknya saat itu, 5-5-nya sudah muslim. Pertanyaannya, apakah yang sebelumnya murtad lalu kemudian masuk ke dalam Islam itu masih mendapatkan bagian dari harta warisan? Jawabannya tidak. Yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan adalah 4 orang anaknya yang muslim. Karena itu tadi hitungannya adalah di tahun 2000 pada saat sang ayah meninggal dunia, bagaimana posisi agama dari masing-masing anaknya itu. Nah, contoh yang lain, orang tua meninggal dunia,
di tahun 2000, 5 orang anaknya itu muslim kelima-limanya pada saat almarhum meninggal dunia tahun 2000. Di tahun 2004, salah satu anaknya itu menikah dengan non-muslim, lantas ia berpindah agama, murtad. Tahun 2016 di situ dah dilaksanakan pembagian harta warisan dari almarhum orang tua mereka yang meninggal tahun 2000 itu. Apakah anak yang sekarang sudah berbeda agama itu masih mendapatkan bagian dari harta warisan? Jawabannya masih, dan dia berhak. Mengapa? Karena pada saat orang tuanya meninggal dunia memang agamanya masih muslim, dan pada saat itu ia sudah berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Walaupun setelah itu kemudian ia berpindah agama, maka itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya. Pemirsa, demikian, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.